Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan di waktu sahur ini sahabat senantiasa walafiat dan senantiasa memanfaatkan setiap waktu di bulan Ramadan ini. Apalagi ini di waktu sahur, waktu yang mustajabah untuk melantunkan doa. Mudah-mudahan doa sahabat semuanya senantiasa makbul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Sahabat rahimakumullah, sudah kita ketahui bersama bahwa hakikat kita menjalani puasa salah satunya adalah la'allakum tattaqun, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Alhamdulillah ketika saat ini kita masih dipanjangkan umur, bisa melaksanakan saum Ramadan, menjalani bulan Ramadan ini. Ini pertanda bahwa Allah masih menginginkan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh, untuk banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya barangkali di antara sahabat semuanya ada yang sudah 40 kali, 50 kali menjalani Ramadan. Tentunya harapannya semakin usia makin bertambah, makin menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan puncaknya mudah-mudahan ketika nanti berjumpa dengan Allah, sudah menjadi pribadi yang siap, yang Allah panggil ya ayatuhan nafsul mutmainnah, sebagai jiwa-jiwa yang tenang, dan kemudian diperintahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan takwa tentunya banyak sekali definisi menurut para ulama, gitu ya. Takwa yang paling sederhana kita sering mendengar adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini takwa yang paling sederhana. Tetapi sahabat sekalian, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka juga punya beberapa definisi terkait dengan takwa. Contoh, ada sebuah dialog yaitu Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Wahai Ubay, menurutmu apa itu takwa?" Lantas Ubay pun menjawab, "Wahai Umar, seandainya engkau melewati sebuah jalan yang di sana banyak duri, lantas apa yang akan kau lakukan, wahai Umar?" Kemudian Umar pun menjawab, "Tentu saja aku akan berhati-hati melewati jalan tersebut." Kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Jadi ternyata menurut dialog antara Umar dan Ka'ab ini, takwa itu adalah berhati-hati menjalani kehidupan. Berhati-hati supaya kita tidak melanggar langgar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapannya ini pun kita aplikasikan dalam kehidupan. Jadi kita itu lebih berhati-hati. Nah, lain dengan Umar, lain dengan Ka'ab, lain lagi dengan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Menurut Ali bin Abi Thalib, takwa itu memiliki beberapa tanda, ada 4 tanda. Tanda yang pertama adalah dia itu senantiasa memiliki al-khaufu minal jalil. Dia senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang pertama bagi orang yang bertakwa. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Dia senantiasa beramal sesuai apa yang Allah turunkan. Kemudian yang ketiga, dia itu senantiasa ar-ridha bil qalil. Dia ridha terhadap pemberian Allah walaupun sedikit. Dan yang keempat, kata Ali, ciri orang bertakwa adalah al-isti'dadu biyaumir rahil. Dia senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari perhitungan di yaumil mahsyar kelak. Para hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan terfokus kepada ciri yang kedua para hadirin, yaitu al-amalu bitanzil. Beramal sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Karena saat ini terjadi ironi di tengah kaum muslimin. Apa ironinya? Ironinya kaum muslimin itu saat ini seolah-olah ada terpisah ketika berbicara tentang agama dan tentang kehidupan. Ketika di musola, di masjid dan lain sebagainya berbicara tentang agama, pakai aturan agama. Tetapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka pulang ke pasar-pasar, mereka pulang ke tempat kerja, mereka pulang ke tempat menjalankan pemerintahan, lantas agama pun seolah-olah tidak dibawa. Agama itu seolah-olah dikerangkeng hanya di masjid, di musola. Padahal Islam itu kita tahu adalah agama yang perfect,
yang mengatur dari A sampai Z-nya, dari masuk kamar mandi sampai urusan bernegara, Islam mengatur itu semuanya. Para hadirin rahimakumullah, kalau seperti ini, jangan-jangan kita itu beragama seperti menghadapi meja makan gitu ya. Ketika disuguhi berbagai macam hidangan, kita mengambil sesuai selera kita, lantas kita meninggalkan yang tidak kita sukai. Padahal kita tahu syariat itu bukanlah hidangan di atas meja makan. Kita mengambil syariat yang paling mudah, paling gampang untuk diri kita, atau naudzubillah paling menguntungkan secara duniawi, tetapi kita meninggalkan apa yang seolah-olah memberatkan. Padahal ini tidak boleh terjadi. Karena Allah pun memerintahkan kita di Quran surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara menyeluruh. Ada yang menarik kaitannya dengan ayat ini, yaitu kaitannya dengan asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul ayat ini, suatu ketika ada sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari Yahudi, yaitu Abdullah bin Salam dan juga orang-orang Yahudi yang lain yang masuk Islam. Mereka itu menawar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami itu ingin tetap memuliakan hari Sabtu, karena hari Sabtu itu di dalam Taurat itu dimuliakan. Nah, tapi ternyata Rasulullah sendiri menunggu wahyu dari Allah. Begitupun Umar bin Khattab, suatu ketika Umar itu membawa lembaran atau suhuf Taurat peninggalannya Musa alaihi salam, dan ternyata Rasulullah marah. Seandainya Musa saat ini hidup, tentulah dia akan mengikuti ajaran Islam atau risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian atas kejadian ini Allah pun menurunkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, wahai orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh, jangan setengah-tengah, jangan separuh-separuh. Kalau Taurat saja yang jelas-jelas dari Allah itu dilarang untuk diamalkan ketika Rasulullah sudah diutus, apalagi bukan Taurat yang ajaran berasal dari barat, ajaran buatan manusia, entah itu kapitalisme, demokrasi, sosialisme, ateisme dan lain sebagainya, dan isme-isme dunia lainnya. Tentunya ini lebih layak kita tinggalkan. Kita totalitas berislam, beriman kepada Al-Quran, kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan momentum Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi yang punya kepatuhan secara totalitas, tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa dipilih, tanpa dipilah, sesuai dengan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.